Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya paparkan aksi nyata modul 3.1, mempraktekkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah. Dipaparkan oleh saya, Nilawati Wardani, SPD MSI, calon guru penggerak angkatan ke-6, guru SMA Negeri 1 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pendamping belajar saya adalah Ibu Ratna Dwi Kurniasari sebagai fasilitator dan Ibu Denisa Lumongga Lubis sebagai pengajar praktek. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat mempraktekkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan di sekolah. Pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran modul 3.1 dapat saya simpulkan sebagai berikut. Pertama, apa dan bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, ada 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang keempat, ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah situasi di mana seseorang mengalami keadaan benar lawan benar, sementara bujukan moral adalah keadaan benar lawan salah. Secara umum, terdapat 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Individu lawan kelompok atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau trust versus loyalty. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Adapun yang menjadi 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Adapun 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlihat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah, yaitu dengan menggunakan uji legal. Yang kedua, dengan uji regulasi atau standar profesional. Yang ketiga, dengan uji intuisi. Yang keempat, dengan uji publikasi. Dan yang kelima, uji panutan atau idola. Adapun yang menjadi 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yang kelanjutannya adalah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan salah, lawan benar. Maaf, saya ulangi. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan akhir. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Praktek proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus, kami mempunyai seorang siswa yang menjadi korban broken home dan membantu ibunya berjualan. Sebut saja si Rani, bukan nama aslinya.
siswa kelas 12 yang hanya masuk sekolah cuma 2 bulan pada awal tahun pelajaran saja. Ketika akan ada ujian akhir sekolah, tiba-tiba Rani dan pamannya datang ke sekolah dan izin untuk mengikuti ujian sekolah agar lulus sekolah. Kepala sekolah dan guru pun harus membuat keputusan yang sulit serta kebingungan untuk memutuskannya. Apakah memperbolehkan Rani untuk mengikuti ujian? Jika tidak diikut sertakan, takutnya mental anak tersebut akan semakin terpuruk, mengingat dia adalah korban broken home dan membantu ibunya berjualan. Namun, jika diikut sertakan dikhawatirkan memunculkan rasa iri terhadap siswa yang lain. Pembahasan. Paradigma yang digunakan dalam studi kasus tersebut adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, karena Rani adalah siswa dampak broken home yang di luar keinginannya dan juga ia sekaligus membantu ibunya berjualan. Yang kedua, berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, karena jika tidak diterima untuk ikut dalam ujian akhir, maka akan mengganggu perkembangan mentalnya dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Tahapan pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai keadilan lawan rasa kasihan. Yang kedua, yang terlibat dalam kasus ini adalah kepala sekolah, guru, wali murid atau paman dan siswa. 3. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi. A. Rani hanya masuk sekolah selama 2 bulan pertama di awal tahun pelajaran. Yang kedua, Rani adalah anak korban broken home dan membantu ibunya berjualan. Yang ketiga, Rani ingin mengikuti ujian akhir sekolah sehingga lulus sekolah. Yang keempat, paman Rani meminta hak agar Rani diperbolehkan mengikuti ujian. Yang kelima, masih ada waktu yang dapat digunakan Rani untuk mengikuti pelajaran sebelum ujian. Pengujian benar atau salah terhadap situasi berikut. Pertama, uji publikasi. Bila keputusan ini termuat di media sosial, akan merasa nyaman dengan keputusan bahwa Rani akan diterima untuk mengikuti ujian akhir. Dan sangat tidak nyaman bila keputusan yang diambil adalah tidak menerima Rani sebagai peserta ujian akhir. Uji panutan atau memutuskan bahwa Rani harus diterima sebagai siswa yang bisa mengikuti ujian akhir supaya mental bisa pulih dan bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. Yang berikutnya, uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum. Uji regulasi, yang berikutnya uji regulasi, adanya pelanggaran regulasi. Seharusnya siswa tersebut tidak bisa ikut ujian sekolah karena kehadiran siswa kurang. Namun juga bisa ikut ujian karena rasa peduli dengan masalah yang menimpanya. Kita uji dengan uji intuisi. Secara intuisi bahwa jika anak ini tidak bisa mengikuti ujian akhir, maka mentalnya akan terpuruk dan tak bisa melanjutkan jenjang selanjutnya. Padahal hak untuk mengikuti ujian itu adalah milik semua anak sebelum seorang anak memutuskan untuk mengundurkan diri secara sah. Pengujian paradigma. Paradigma keadilan versus rasa kasihan. Keadilan bahwa setiap anak punya hak untuk mengikuti ujian akhir. Rasa kasihan terhadap kondisi Rani,
di mana siswa tersebut adalah anak korban broken home dengan kondisi mental yang sedang tidak stabil. Dan juga rasa kasihan dilihat dari Rani yang harus membantu orang tuanya berjualan. Melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Karena Rani adalah siswa dampak broken home yang di luar keinginannya dan juga ia harus membantu ibunya berjualan. Berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Karena jika tidak diterima untuk ikut dalam ujian akhir, maka akan mengganggu perkembangan mentalnya dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Investigasi opsi trilema. Guru memberikan les tambahan untuk mengejar ketertinggalan disertai penguatan pendidikan karakter. Buat keputusan, menerima Rani untuk mengikuti ujian akhir dan mengikuti proses belajar mengajar sampai waktu ujian tiba. Refleksi. Guru sebagai pamong yang diharapkan mampu menuntun siswanya agar tidak salah arah dan mampu mencapai kebahagiaannya serta memberikan edukasi terhadap murid dan orang tua murid mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dengan harapan jangan sampai kasus ini terulang lagi. Mengikut sertakan siswa untuk ujian sekolah adalah keputusan terbaik setelah mempertimbangkan banyak hal. Semoga hal tersebut bisa menjadi kebaikan untuk siswa guna mencapai cita-citanya serta bangkit dari keterpurukan. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam Indonesia maju. Guru bergerak, Indonesia maju.